nggak mau dikasih tahu Ya kayak kan mana hak ini? saya itu, bukan hak Anda. Ya terus kalau hak Ustadz jangan bahas Kristen. Loh, kenapa nggak boleh dibahas? Emang ada Ya larangannya? Saya karena tanya. karena karena bukan agama Nggak Ustadz. ada Ya udah jangan larangannya. bahas. Oke, ada larangannya nggak dari pemerintah? Ada nggak? Nggak ada sih. Ya Kalau kami kalau misalnya sudah. kalau Kalau nggak misalnya ada kami larangannya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muslimin yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung di dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan buka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Ahli Kores dan juga para hamba Allah yang lain yang bikin Kristen-Kristen bubuk. Baik, kamu Smith, demikian videonya. Lambung dan ke tangannya Yesus, apakah bolong? Apakah bolong tangannya? Iya, berarti dia Enggak, ya ini kalau bilang bolong itu doktrin. Yohanes 20:28. Ini Yesus disalib ya, Yesus disalib. Katanya Yesus disalib. Kita lihat sekarang. Ketika Yesus bangkit lagi, lalu kemudian mana dia? jangan kutip-kutip Alkitab, tidak membantah. Loh, katanya mau buktiin. Kita lihat dulu lah. Oh, takut banget Hafsah. Kita lihat dulu sama-sama. Kalau abang Nah, kita buka Yohanes 20:28 ya. Kali Yesus Yohanes 20:27. nanti kepala Dia abang berkata begini. terbentur. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah." Bolong nggak? Tertulis nggak itu bolong? Nah, kan sepi kan? Terdiam kan? Otaknya Hapsa yang bolong, Bang. Otaknya Hapsa bolong. Otaknya bolong disalib berarti palanya yang dipaku, Bre. Ya, apa bang dengan tangan bolong bang? Dengan Kalau memang Yesus itu disalib, ketika ketemu harusnya tangannya bolong. Harusnya tangannya bolong. Logika kayak gini aja nggak nyampe. Ayo moto bolongin dulu, ayo moto. Mencucukkan tangannya, artinya dia pernah dipaku kan bang? Ya, Artinya dia pernah dipaku. Kalau pernah dipaku harusnya tertulis bolong. Kalau nggak tertulis bolong, ini orang yang disalib berbeda. Yang mana yang dibolongin, Moto? Wah. Makanya aku bilang kalau abang pakai Alkitab untuk menyebut Iya, Pak Doy. Yesus disalibkan, nanti kepala abang terbentur. Ini saya Enggak, lagi salah ya, saya lagi di kantor. Iya, ya. kerja. Ini saya ngebantu ngejawab kakak Hafsah, maaf. Aduh, ini agamanya apa? Alhamdulillah saya Islam dari lahir, Muslim. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi tadi kan nanggepin dia ngomong, katanya kakak Hafsah ngomong kita percaya yang disalib atau yang tidak. Saya cuma mau nanggepin itu kak. Nah jadi dulu di waktu saya sekolah itu ada guru saya namanya Pak Hasan, agamanya kuat sekali, saya tahu dia guru agama di kita, tapi dia belajar agama lain. Seperti dia tahu Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Dia bukan mengimani Kak Hafsah, tapi dia hanya ingin tahu. Dia mencari perbandingan antara Muslim, antara Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran.
Iya loh abang, kan gini, si abang Selamat ini membenarkan dirinya dengan mengutip Alkitab. Artinya dia percaya Alkitab, bukan sekedar membaca. Kalau dia nggak pakai Alkitab untuk membenarkan dirinya, cuman sekedar baca ya nggak apa-apa. Hmm, hmm, hmm. Iya, Hafsah iya. Iyain aja dah. Gua nggak tahu mau kemana ini. Gitu abang, karena kan abang pakai pakai Alkitab untuk membenarkan semua argumentasi abang. Kayak itu Lo tuh argumen gue bener nggak? Kalau Yesus itu hamba Allah, bener nggak? benar, Yesus itu hamba Tuhan, benar. Nah, argumen gue bener nggak? Kalau tidak ada Tritunggal. Kata Tritunggal memang nggak ada tertulis, Nah, tapi terus konsepnya kenapa argumen gue masih disalahin kalau bener dua-duanya? konsep Tritunggal ada abang, cuman kata Tritunggal. Tadi katanya nggak ada. Kalau konsepnya ada, tapi Oke, kata-katanya coba di mana Bible membahas hakikat dan pribadi, silahkan. Silahkan. itu kan perkataan Yesus sendiri. Boleh. Bilang, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya, di mana itu dibilang hakikat? Ya kita kan tahu kalau Roh Kudus itu Tahu dari mana kalau nggak dikasih tahu Yesusnya gitu loh. Kalau Yesus nggak kasih tahu ya jangan sok tahu. Kalau Yesus nggak ngomong begitu ya jangan difitnah. kita kan bisa baca secara komprehensif. Abang belajar dulu. Ya boleh baca secara komprehensif silakan, tapi jangan sampai melampaui apa yang tertulis 2 Korintus 3:16. Abang kalau baca Alkitab harus reading komprehensif, nggak boleh Iya, baca. boleh komprehensif, tapi jangan fitnah, tapi jangan difitnah Yesusnya, bisa nggak? Boleh, Hafsah mau komprehensif silahkan, tapi jangan difitnah Yesusnya. Bisa? Kita nggak pindah Yesus. Ya kalau gitu kenapa Yesus dibilang pribadi ketiga atau pribadi kedua atau satu hakikat? Itu kan fitnah jatuhnya. Karena ketiganya punya pribadi, punya kehendak Di masing-masing. mana pribadi? Di mana tertulis pribadi di mana? Kalau dia punya kehendak masing-masing, bilangnya apa dong? Nah, kalau punya kehendak masing-masing ya jatuhnya berbeda-beda lah. Karena kalau entitas yang sama kehendaknya satu. Kalau kehendaknya masing-masing udah beda. Iya makanya dia kan punya kehendak masing-masing, tapi kehendaknya tidak bertentangan. Artinya mereka itu pribadi. Kalau nggak disebut pribadi, disebut apa bang? Nah, kalau kayak gitu, jatuhnya apa? Ada dua kehendak. Kehendak Bapa lebih kuasa daripada kehendak Yesus. Iya, berarti ada pribadi toh di situ karena ada kehendak Bapa, ada kehendak anak. Nah, kalau ada kehendak ya bilangnya ada kehendak, jangan dibilang ada pribadi. Bisa nggak sih nggak difitnah? Kehendak itu menunjukkan dia punya pribadi sendiri, abang. Di mana Yesus yang ngomong pribadi? Di mana? Di mana Yesus yang ngomong pribadi itu di mana? Nah, kalau abang nanya-nanya gitu, berarti nggak bisa reading komprehensif. Ya kalau reading komprehensif membuat lu mengfitnah Yesus, mending jangan dipakai. Res, bentar Res, udah si sampah mending di bawah dulu sampah ya. Sampah Dia udah kena sekak dia berkali-kali. di Kasihan. bawah dulu ya, sampah di bawah dulu ya. Bang, Udah sampah Mending di bawah dulu, Hafsah belajarnya di bawah aja. sampah saya buang dulu ya. Mending kita diskusi yang ini aja dulu. Pusing dengerin sampah pusing. Abang, Tipan. abang gitu. Lu Hafsah, lu harus tahu lu mau kemanapun bre, lu mau kemanapun, selama lu tidak berpegang apa yang tertulis dalam kitab suci lu kalah. Orang-orang bosan melihat lu kalah, bayangin. Lu ngeles ke sini kena counter, ngeles ke sini kena counter gitu kan. Mending lu menyerahkan nyawa, lalu kemudian bertobat gitu. Ya, Alancon, selamat malam. Selamat sore.
Selamat pagi, Bang. Disangkanya bagus Siang, kali suaranya siang, Bang. digitu-gituin. Sore, Bang. Siang. Selamat siang. Ateis ya? Ateis, Bang. Di KTP-nya apa? Aduh, Bang. Kalau di Enak. KTP ini, makanya saya bilang, saya ini KTP agama aja, Bang. Iya. Buddha, Bang. Buddha KTP. Oh Buddha. alah, oke. Kenapa bisa ateis? Apa alasannya? Karena serut-belut agama ini, Bang, sangat membingungkan, Bang. Semuanya Serut-belut cari agama. kebenaran, Bang. Iya, serut-belutnya Semuanya tuh, cari semuanya kebenaran. cari kebenaran, Bang. Oke. Benar nggak? Salah. Itu salah, Bang. Buktinya Iya. sekarang Abang lagi ngomong kayak gini sama siapa nih? Sama yang tadi tuh. Wah, Iya. Itu bukan cari itu ngasih tahu. Kalau nyari kita nanya, kalau nyari kita nanya-nanya. ini, Bang, saya misalnya Abang bilang mau kasih tahu, Bang. Sekarang ini, Bang. Misalnya lah, Bang, ya, kita ngomong. Abang tahu kan rumah makan Padang, Bang? Iya, rumah makan Padang. Nah, rumah makan Padang tuh kan banyak, Bang. Setiap masakan itu sama nggak? Rumah makan Padang yang satunya sama rumah makan yang Padang yang lainnya, Bang? Rasanya atau menunya? Tanya lah, Bang. Menunya pun boleh dibilang juga, Bang. Iya, menunya kan kadang sebagian besar sama gitu. Kalau rasa Sama. ada beda-bedanya dikit lah. Nah, terus? Beda gitu. Iya kan? Lalu sekarang menu yang rasanya itu yang Abang bikin punya sama rasa yang saya bikin punya tuh kan beda, Bang. Lalu rasa saya itu kan, lalu saya suruh Abang tuh punya Abang tuh, lalu saya memasak Abang, rasa Abang tuh harus mirip Ya saya. beda lah Abang bisa rasamu, nggak, Bang. Kalau beda lah Ya, rasamu. beda-beda. Makan babi, beda rasamu, banyak makan babi. Nanti Bun, jangan dulu. Apa? Iya, beda-beda. Terus? Beda kan? Lalu sekarang Iya. masakan Abang itu, lalu Abang suruh saya itu niru masakan Abang. Bisa nggak aku, Bang? Nggak bisa. Ah. Lalu harus gimana, Bang? Ya harusnya kalau lu nyari Padang ya Padang gitu, jangan lu cari bakso. Karena kalau tujuannya Padang lu ngambil bakso, lu salah, lu sesat. Kalau lu pengen Padang lu ngambil martabak, lu salah, lu sesat gitu. Sesatnya gimana, Bang? Makanya saya bilang tuh heran. Makanya agama ini kayak gini juga, sama-sama makan Padang, sama-sama cari Tuhan kan? Ya kan? Benar nggak sama-sama cari Tuhan kan? Salah. Yang paling benar. Agama itu ngasih tahu tentang keberadaan Tuhan. Yang mencari Tuhannya itu manusia-manusianya gitu. Nah, iya kan, makanya kalau mencari Tuhan yang mestinya dicari itu harus mempelajari, memperdalam apa yang kita percayain. Jangan kita campurkan ke orang lain. Tahu nggak? Iya betul. Betul kan? Nanti tinggal pribadi-pribadinya mengkomparasikan dari dirinya sendiri kan gitu. Lalu kita ngomongin, enggak, Bang, saya sih bener gini aja, Bang, saya sih ateis loh, Bang, makanya dari saya situ, makanya saya bilang, saya ini jujur aja, saya ini kalau ateis ini ngomong tuh nggak boleh bohong loh, Bang. Nggak boleh. Siapa yang nggak bolehin? Ateis dapat hukum dari mana? Nggak boleh bohong. Memang karena kita manusia, karena ateis tuh tahu, ada banyak orang bilang ateis tuh nggak punya Tuhan. Bukan nggak punya Tuhan, Bang, dia tuh percaya adanya Tuhan tapi tidak percaya ada agama. Itu agnostik dong, ganteng. Agnostik itu Gak mau dikasih tahu Iya kayak kan mana hak ini? saya itu, bukan hak Anda. Ya terus kalau hak Ustadz jangan bahas Kristen. Loh, kenapa nggak boleh dibahas? Emang ada larangannya? Ya, Saya tanya. karena bukan agama Nggak Ustadz. ada Udah, ada jangan larangannya. Oke, ada larangannya nggak dari pemerintah? Ada nggak? Nggak ada sih. Ya kalau misalnya Kalau nggak misalnya ada larangannya, ada ya Anda jangan gimana? melarang-larang. Anda siapa rupanya? Anda siapa? Aku tanya, Anda presiden bukan? jangan dulu ngomong, Gubernur jangan dulu bukan? ngomong. Dengar Anda dulu polisi aku. bukan? Anda TNI bukan? Wali kota bukan? Anda bukan siapa-siapa, saudara. Berarti ini room cari koin. Kenapa harus bahas Ya agama? terserah, mau dianggap cari koin nggak apa-apa. Ada apalagi yang mau disampaikan? Jangan nangis gitu loh. Jangan nangis dong. Mbak Bukan Cia, anjay. Emang Mbak ada Cia. Ustadz? Mbak Cia, Mbak Cia. Ada lihat aku nangis. Mbak, bisa Iya, dengar suara nangis saya loh. nggak, Mbak? Bisa dengar suara saya nggak? Kan itu banyak room Kristen yang sama kayak gini nih, buka room debat kayak gini. Si Bombong, si Agatha, si Mikana, si Edis. Mbak, udah ngomong belum ke mereka? Enggak, kenapa? Ya maksud aku nih Ustadz,
Jangan bahas agama lain, bahaslah agama Loh, kok masing-masing. siapa yang larang? Yang larang siapa gitu loh? Ada nggak yang larang? Yang larang Ada nggak? umat Kristen, yang larang Oke, umat Kristen. oke. Di apa otoritas umat Kristen melarang? Otoritasnya apa? Ada aturannya nggak? Coba, saya baca aturannya. Karena melunjak. Enggak, saya baca aturannya. Ada nggak aturannya? Coba, di mana tertulis? Aturannya emang nggak ada. Cuman Ngomong masalahnya- asumsi li. Jangan nangis, jangan nangis. siapa nangis? Ada nggak aku bilang diri aku nangis? Nggak ada kan? Kalau nggak punya aturan, diam gitu loh. Terus Ya siapa udah diam. bikin aturan Ya kayak Anda gini? nggak bisa Ustadz? ngelarang-larang kami gitu loh. Karena kalian juga membahas Al-Qur'an, membahas Islam, bahkan kalian mengambil nama Tuhan kami gitu loh. Ayo. Ayo. Ya udah. Oh ya Kalau emang- udah. Ya Kalau belum. misalnya- Ya balikin kalau dulu misalnya dong kami- nama Tuhan kami, dengar balikin dulu, dulu, dengar jangan dulu, dipakai. dengar dulu. Jangan Kalau misalnya- dipakai nama Tuhan kami, ayo. Jangan dipakai. Mbak, kalau Mbak keberatan dengan adanya room ini, harusnya Mbak itu masuk ke room-room Kristen juga, kayak room si Iya. Edis, si Bombom, si Agatha, terus room siapa lagi itu masuk. Peringatkan mereka, kalian cari koin, ngebahas masalah Islam terus tiap hari. Ngomong dong ke sana, berani nggak? Kesibukan para lelaki di sorga adalah ngawinin Tuhannya sendiri. Woi, mau ikut dialog itu. Oh, Saudara Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Terakhir ngobrol kita 2001 loh. Nafi. Ya, Mbak Cia, kalau bisa begini Mbak Cia, saran saya begini. Mbak Cia ini kan belum dewasa gitu kan, ya kan? Mungkin belum haid gitu kan. Saran saya mainan pasar-pasaran dulu atau mainan kapal-kapalan dulu, kayak jangan naik ke komal-komal orang dewasa ya. Ini khusus orang dewasa, Mbak, bukan untuk anak kecil. Diem dulu. Woi, papa ngomong itu loh. Papa ngomong, diem dulu. Mute. Nah, gitu, Mbak. Ya? Woi, bisa di mute. Bisa lah. Jangan gitu ya, Mbak. Ini room orang dewasa, bukan room anak kecil. Ya. Mbak mungkin bisa lah datang ke playground setempat gitu, mungkin di mall-mall tempat dekat tinggal Mbak itu ada playground. Itulah, main-main ke situ, jangan main-main ke komal ya, Mbak. Thank you ya. Makasih ya, Mbak ya. Gitu dong. Dia infonya Bang Ardi, Sia ini kan sering nanya-nanya dalam konsep ketuhanan nih Bang Sia, Mbak Sia ini. Dan selama ini karena Mbak Sia ini mungkin jengah kali, karena memang ketika kita ini di komal-komal ranah diskusi lintas agama, Mbak Cia, yang namanya kebenaran itu bila disampaikan pasti ada dua reaksi yang berbeda, Mbak Sia. Ketika kebenaran itu disampaikan pasti ada dua reaksi yang berbeda. Pertama, orang cerdas itu akan merenung, Mbak Sia. Tapi kalau orang jahil, orang on itu akan tersinggung. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, mau ateis, agnostik, Buddha, Hindu, bahkan Kristen, bahkan Muslim, ketika disampaikan kebenaran itu dia akan merenung, bukan malah tersinggung. Gitu loh. Sama persis kayak tadi yang ditanyakan surat An-Naba ayat 33 itu, kalau dia mengerti dengan bahasa Arab, kalau kalimat dari kawaiba itu gadis-gadis remaja, atroba itu seumuran, sebaya, gitu loh. Tapi karena mereka itu hanya modal terjemahan, itulah gunanya kita dikasih sama ayah ibu sekolah itu untuk bisa baca dan bisa tulis original teks supaya kita nggak dibohongin dalam terjemahan, gitu loh. Sayang, kasihan orang tua udah nyekolahin kita tinggi-tinggi terus kita tuh hanya modal terjemahan saja. Maka itu kan kita disuruh untuk belajar, nuntut ilmu gitu kan. Cari tahu. Karena Tuhan tuh nggak ciptakan mata doang, ada pendengaran telinga, ada hati nurani akal budi ini untuk mencari kebenaran itu. Nah kalau seumpama larinya tentang masalah keimanan dan tersinggung di situ, ya harus dicari tahu. Kenapa bisa kayak gini gitu. Bukan malah kita yang disuruh diam, jangan urus agama orang. Justru karena yang beda dan banyak itu penjelasan manusia. Yang banyak dan beda itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Secara Tuhan itu satu, Esa. Maka cari tahu, Mbak Sia. Nggak mungkin yang menciptakan alam dunia antariksa ini dua Tuhan, nggak mungkin. Pasti satu Tuhan.
Cuman yang beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Maka disitulah ada yang namanya ukuran tolak ukur kebenaran tuh di kitab suci. Cari tahu. Itu Mbak Sia. Bukan malah Mbak Sia malah melarang kami yang berdiskusi lintas agama suruh diam nggak ngurusin. Nah, kami nggak ngurusin. Sama dengan Mbak Sia berkata, "Hei, ini motor saya. Saya yang beli pakai duit saya. Kenapa kau ikut-ikut motor saya? Ini yang saya beli saya." Iya Mbak Sia, masalahnya onderdil yang ada di dalam motor itu punya saya. Itu masalahnya lintas agama perdiskusian tuh ada. Benar itu motor kamu beli, benar itu atas PPKB kamu, STNK kamu yang punya duit. Cuman masalahnya ada onderdil di dalam motor itu yang kau ambil dari onderdil kami. Paham sampai sini Mas ya? Itu loh. Lanjut yang lainnya. Nah gitu, paham gak tuh Mbak Cia? Ini penjelasan udah sempurna banget ini, masa belum paham juga? Tapi kalau kalian mau menghentikan kami di sini, hentikan dulu di kalian. Hentikan dulu di kalian. Baru kami berhenti. Cabut dulu. Hapus dulu tuh semua istilah-istilah Islam yang dipakai sama kalian di Bible. Setuju. Hentikan misionaris. Sepakat. Sepakat. Baru kami berhenti. Kami nggak pernah Selamat. ganggu Buddha Hindu, betul nggak Ken Santan? Buddha Betul. Hindu kami nggak pernah ganggu. Nggak pernah ganggu kami Buddha Hindu. Karena dia nggak pernah pakai bahasa kami. Original text mereka menggunakan dengan original text yang ada. Tiba-tiba datang Belanda 300 tahun. Mati bijak. Ada namanya juga ulama pun masuk ulama itu di Bible. Masuk pula Alkitab pula. Masuk pula Allah di situ. Orang teos kok berubah jadi Allah. Ngadi-ngadi. Lanjut Kang Santan. Ya, selama mereka masih memakai istilah-istilah yang ada di Islam dipakai ke mereka, masih ada misionarisasi yang ingin memurtadkan umat muslim, kita tidak akan berhenti. Mau siapapun yang ngelarang. Jangankan ini siapa ya, si Cia ini, bagi kami ini hanya upil. Jenderal-jenderal aja yang akan menghentikan kita lawan. Umat muslim tidak akan gentar. Apalagi sama bocah kayak gini. Sosokan mau ngantiin kami. Sambil belajar kali bang, abangku. Kapan Paulus bersalin? Kapan Paulus melahirkan? Itu yang kalian bilang. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit. Bersalin itu melahirkan sakit kan? Bersalin. Iya. Seperti sakit bersalinlah sakitnya dia mengabarkan Injil. Makanya sampai dia dikejar tentara Romawi. Makanya matinya pun dipenggal kepalanya. Enggak, salah. Sampai salah. kalian selalu hujat-hujat dia. Dia aja matinya itu mati. Bukan mati dia di atas perempuan, bukan. Dengarkan. Kalau tentang menghujat menghina Paulus, itu di Kisah Rasul pasal 17 nomor 18. Silakan dibaca. Itu hinaan kepada Paulus dari orang-orang asli di Athena. Itu ada orang ahli pikir. Dalam original teksnya adalah filosofer dari golongan Epikorus dan Stoa. Mereka ada yang mengatakan bahwa kepada Paulus, apa yang hendak Paulus lakukan si Peleter ini. Nah ini yang jadi pertanyaan nih, kalian supaya ngerti semua ini Kristen-Kristen. Peleter itu bahasa Indonesianya apa itu? Di bahasa Indonesia kan peleter itu apa? Coba, peleter itu apa? Jawab. Paulus dihina oleh orang Athena dengan sebutan si Peleter. Apa Peleter itu? Peleter itu kalau ya mungkin nanti Moreh ya kalau saya boleh bertanya. Sebenarnya terjemahan si Peleter ini ke bahasa Indonesia tepat atau tidak? Karena di original teksnya itu bunyinya adalah sperma logo. Sperma logo. Ini orang LAI ini, Bani Salemba ini, ya, si siapa namanya, si Gondit bandot itu, ya, ini dia menerjemahkan asal ini. Kaidah bahasa Indonesia, kita tidak paham apa peleter itu. Yang kita tahu zaman sekarang adalah pay letter, bayar di belakang.
Ini Paulus disebut peleter. Coba, pada waktu dia itu memang benar-benar di dalam dirinya ada iblis. Ini orang Athena yang penyembah berhala, yang tahu akan iblis. Dia mengatakan kepada Paulus, si peleter. Apa peleter? Ayo, jawab yang Kristen. Naik sini. Buka mic-nya. Oke, Buka mic. dengar Silakan. Bang Dito, diam ya. Aku dulu menjelaskan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 ya. 2 Korintus 12 ayat 7 tadi artinya itu adalah Paulus berbicara tentang duri dalam daging yang diberikan kepadanya, yang disebut sebagai utusan iblis untuk mengocok Paulus agar ia tidak menjadi sombong. Udah. Jawaban kedua, 2 Korintus 12 ayat 8 artinya, dengar dulu. 2 Korintus 12 ayat 8, ini ayat 8-nya. Paulus memohon 3 kali kepada Tuhan agar duri itu disingkirkan darinya. Terakhir, 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus kemudian menyatakan bahwa ia lebih suka bermegah dalam kelemahannya agar kuasa Kristus tinggal di dalam dirinya, gitu ya. Yang di Inti dalam dari dirinya perikop Kristus. ini, Oke, apa? sabar. Yang di dalam dirinya itu Kristus atau apa iblis? Di dalam dirinya itu setelah sudah masuk karunia Yesus, karunia Tuhan, maka bisalah dia tersingkir duri itu. Nggak usah jadi, itu artinya nggak usah jadi pilek sama begitu. seperti manusia juga. Sabar dulu, gitu. jangan menjadi pilek begitu kemudian pilek dadakan ya. Yang tadi di dalam dirinya adalah duri dalam dagingnya, itu utusan iblis. Kemudian waktu berdoa, Tuhannya menjawab, ini Kristus yang ada di dalam tubuhnya. Yang betul itu Kristus atau iblis yang di dalam dirinya? Macam. Itu kan dikasih tahu tadi kan. Enggak, berapa kali mau aku jawab? Paulus memohon 3 kali kepada Tuhan agar duri, agar iblis itu disingkirkan darinya. Ya, dikabulkan jadi nggak? Tuhan Dikabulkan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunianya baginya. Dikabulkan nggak? Dikabulkanlah kasih karunia, makanya menyebarkanlah Injillah dia, maka didengarkan orang, maka banyaklah pengikutnya. Oh, berarti kasih karunia-nya ini Bang Dito, kasih karunia-nya iblis. Iya. Kok iblis? Dia itu iblis itu mengocoh supaya mengocok Paulus. Ya, sama juga kita umat manusia gini, itu pun dikocok iblis juga kita. Dani, iblisnya biar keluar harus kau kocok biar keluar iblisnya. Nggak ada kanya. Beda. Apa sih bahasa Indonesianya mengocoh? Tunggu ya, ku tengok translate dulu ya. Apa arti mengocoh? Iya, dikocok-kocok. Mengocoh. KBBI gitu, KBBI Iya. mengocok gitu. Oh, ini mengocok, kecok, menipu, mengakali. Oh, iblis mengakali, menipu. Berarti di situ iblis duri daging itu mengakali Paulus. Mengocok. Terutama dengan cara-cara yang kurang baik, membohongi dengan maksud menipu. Itu dia, itu arti mengocoh. Seorang rasul kok bisa Mengocoh dalam bahasa Indonesia berarti. Oh ini dengar dulu. Mengocoh dalam bahasa Indonesia berarti mengelabui. Berarti iblis mengelabui Paulus, memperdaya atau menipu. Digelabui ya, seorang rasul bisa digelabui ya. Ya namanya dia manusia, bisa dikelabui dong. Sedangkan Yesus pun dicobai sewaktu menjadi manusia di bumi. Apalagi Paulus. Coba gini. Baca pelan-pelan yang nomor 10 itu. Tuhan menjawab itu, dia menyembuhkan sesuai harapannya atau tidak? Iya. Baca Kan sudah pelan-pelan. ku jawab tadi, ya. Iya. Arti. Itu dong kau lembut habis mengocok. 2 Korintus 12 ayat 10. 12 ayat 10. Cup. Apakah di situ ada mengabulkan atau tidak mengabulkan? 2 Korintus 12 ayat 10 menjelaskan bahwa kekuatan sejati seorang terletak pada kelemahannya, bukan pada kekuatan fisiknya. Paulus dalam ayat ini menyatakan bahwa ia senang dan rela menderita demi Kristus, karena ketika ia lemah,
ia merasa lebih kuat secara rohani. Kuasa Kristus menjadi nyata dalam kelemahan dirinya. Gitu. Oh, Itulah jadi artinya tadi yang memocok itu. Berarti duri dalam daging itu adalah kuasa Kristus ya? Kuasa bukan duri daging itu kuasa iblis. Barusan? Kuasa iblis. Ya. Barusan? Ini penjelasan lebih detail. Ayat ini menyiratkan bahwa kelemahan penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh seorang percaya atau seperti Paulus tadi, justru menjadi sarana di mana kuasa Elohim dinyatakan secara sempurna. Itu dia. Kekuatan dalam Berarti Kristus. yang mengirim iblis kepada Paulus, ya, yang mengirim iblis kepada Paulus di dalam rumah manduri dan daging itu adalah Tuhan atau bukan yang mengirim iblis? Ya memang kita semua ini ada menyertai kita, diberikan kita kebebasan. Gitu. Enggak, ada di hati yang kita ini ada pada iblis. Paulus, Iya, di kita ya, semua manusia yang mengirim, ada duri dalam ya, daging. yang bro. mengirim iblis, dengerin dulu, yang mengirim iblis dalam diri Paulus Tuhan atau bukan? Ya kan dia itu, iblis itu berkuasa di kehidupan manusia itu, diberikan kebebasan oleh Elohim. Pertanyaannya, kan kau bilang kan tadi itu ada Tuhan yang memberikan lewat penderitaan. Nah, apakah iblis yang di dalam tubuh Paulus itu, dalam diri Paulus, dikirim oleh Tuhan? Kan ada roh iblis. Roh iblis itulah di situ bersarang. Kita pun begitu manusia. Iya, maksudnya yang kirim itu dari dalam daging itu, yang dalam bentuk iblis itu, yang ngirim itu siapa, Tuhan atau bukan? Nggak ada yang mengirim, tapi itu diberikan kekuasaan roh kepada kita, dibiarkan gitu, dibiarkan. Ya, yang memberikan kuasa siapa? Yang membiarkan itu ya Elohim lah, supaya di situ kita dilihat apakah kita mampu. Izin Tuhan, berarti atas seizinnya izin Tuhan, lah, tanpa iblis, seizinnya lah. Ya, berarti yang mengirim setan dalam diri Paulus siapa? Bukan mengirim setan loh, tapi dibiarkan setan itu berkuasa di manusia itu. Kan setan sudah diturunkan ke bumi. Setan kan sudah diturunkan ke bumi untuk menguasai manusia. Dibiarkan Elohim kan itu dikuasai kita. Asumsi kita itu juga namanya. ada kita Roh Kudus di tubuh kita. Berlawananlah roh iblis dengan Roh Kudus. Kalau kita menang, maka iblis itu akan kita singkirkan. Begitu. Itulah duri dalam daging itu. Oke, aku baca dulu pelan-pelan ya. Gampangnya. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Nah, Paulus mengatakan mengaku dia aku. Nah, yang memberikan siapa tuh Bang Dito? Yang memberikan? Iya, yang memberikan siapa? Siapa yang memberi? Yang memberikan siapa? Aduh, bingung dia. ChatGPT lagi. Kelihatan kok dia lagi lagi debat sama ChatGPT dulu untuk nanya ini, minta tolong dia. Tapi larinya begini, dia sudah mengatakan tadi roh iblis gitu ya Bang Billy ya. Roh iblis. Kalau ada sudah statement roh iblis, iblis itu roh kan gitu ya. Nah, Tuhannya Budarni ini roh. Kejang-kejang dia nanti. Yang memberi Paulus kuasa duri dalam daging ini siapa? Udah. Darmi, jawab, yang memberikan iblis dalam diri Paulus siapa? Nah itulah Budarni ini awal-awal jedar, nyampe ke sini lembek, terdiam, macam mana jadinya ini? Dibuka mic-nya Bu Darni. Ini jadi gimana ini? Coba tanya sama yang satu lagi tuh, Bang Sedot. Oh, Sedot udah mencret dari tadi, dia nggak berhasil mau ngadu orang abang sama saya. Nggak berhasil dia. Justru dia malah ikut mikir nih. Oh iya ya, Paulus ternyata kerasukan iblis. Yang iblisnya ternyata Rupanya, ngocok. sedangkan Yesus pun didatangi iblis waktu sebagai manusia di bumi. Jadi Tuhan Apalagi Paulus, apalagi manusia. Memang kerja setan untuk menggoda kita agar meninggalkan Tuhan.
Kan Ya begitu. kalau kalau Baca setan lagi menjadi Bang Dito, baca manusia. lagi ya Bang Dito. Oh ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Nah, dia ngakuin diberi nih. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Yang memberikan siapa? Jawab Darmi. Berikan Elohim, yang memberikan Elohim itulah. Semuanya maksudnya memberikan begini loh, diberikan kebebasan kepada manusia itu. Dia menguji manusia itu, apakah kita setia atau tidak. Kalau kita setia berarti kita singkirkan iblis itu, roh iblis itu gitu loh. Oke, yang diperkenalkan sama Paulus itu Yesus yang Tuhan apa Bapa yang Tuhan? Ya, diperkenalkannya ya Yesus itu Tuhan. Oh, berarti yang memberikan duri itu Yesus. Cedor. Kok cedor? Gundul. Enggak. Jadi Yesus yang memberi. Waduh. Ini daya, jaga tetapi kali. jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ayat ini menyampaikan pesan bahwa kasih karunia Elohim adalah Nggak cukup usah untuk kemana-mana. menghadapi setiap tantangan. Dengar ini, Iya, setiap nggak usah tantangan kemana-mana. dan Nggak usah kelemahan. kemana-mana. Dan bahwa kuasa Elohim justru dinyatakan Kalau dengan paling kemana-mana aku mute. Kalau kemana-mana aku mute karena nggak ke esensi gitu loh. apa di mute aku. Iya, Jadi karena orang-orang tak mendengar. Nggak ke esensi, makanya kalau. Inilah esensinya, ini artinya. Oke, Ini artinya. pertanyaannya tadi, Paulus diberi duri dalam dagingnya itu siapa yang memberikan? Yesus atau iblis? Diberi maksudnya itu diberi kebebasan kepada Paulus itu. Nggak usah Ada duri dalam daging. kemana-mana. Nggak usah Duri dalam kemana-mana. daging dibiarkan ada di Nggak dalam usah tubuh Paulus. kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Itu loh artinya. Nggak usah kemana-mana. Maka Menunjukkan bahwa Paulus sedang dengarkan, dalam keadaan dengarkan. kesulitan dan berdoa kepada Tuhan. Cukuplah Kemana-mana. kasih untukku. Ini Ini adalah janji dari Tuhan bahwa kasih karunia-Nya sudah cukup. Geremeng begini gimana mau didengar, geremeng suaranya kenceng. Ini loh. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Ini pengakuan Paulus. Diberi suatu duri dalam dagingku. Yang memberikan siapa? Itu loh. Yesus apa iblis? Kok macet benar nih? Geremeng dia kayak tawon. Aku lagi minta minta jawaban sama Amang Boruku dulu. Emang baru gitu minta tolong. Bang Billy. Enggak, gini. Kalau dia minta tolong sama Amang Borunya, jelas Amang Borunya lebih kalah dari Darmi. Darmi kan udah siang hari 3 tahun debat. Oh, kalah lah Abang Borumu. Daging Kau yang kan 3 tahun udah debat. diberikan sebagai utusan iblis atau utusan yang diberikan kepada untuk mencegahkan menjadi terlalu sombong, untuk Nah, mencegahnya tanya mau menjadi terlalu Borumu yang sombong. memberikan siapa ya? Karena banyaknya wahyu yang diterimanya meskipun yang memberi adalah utusan iblis. Nah, ini dia dengar. Dalam Alkitab, duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus digambarkan sebagai utusan iblis atau utusan setan yang diberikan kepadanya untuk mencegahnya menjadi terlalu sombong. Karena banyaknya wahyu yang diterimanya, meskipun yang memberi adalah utusan iblis, Paulus mengakui bahwa hal itu terjadi atas izin Tuhan. Nah itu. Jadi secara singkat pertanyaan Dito ya udah, betul. izin Iya. Tuhan betul. Tuhan Jadi siapa? secara singkat Tuhan Tuhan mengizinkan. Kan pas kataku Iya. tadi, dengar lo. Iya, Jadi Tuhan secara siapa? singkat Tuhan mengizinkan utusan iblis untuk Siapa? menjadi duri dalam daging Paulus. Oke. Tetapi dengan tujuan agar Paulus tetap rendah hati dan bergantung pada kasih karunia Tuhan. Ah, itu dia. Iya, Tuhan itu siapa, Bu Darni? Yesus atau iblis? Ya, Yesus lah Tuhan, kok iblis pula. Jadi yang memberikan duri Yesus. Iya, Tuhan yang memberikan. Yesus berhak mengutus iblis. Berhak?
Itu dilambangkan itu Tuhan mengizinkan utusan iblis untuk menjadi penggoda di dalam tubuh kita manusia itu, gitu maksudnya. Pantasan, makanya iblis dapat jatah kan. Ya 1 memang Korintus. kerjanya kan untuk menggoda manusia. Tuhan itu mengetes kita ciptaannya. Mana mau kita pilih? Iya, tapi kenapa kalian diserahkan kepada iblis? Ya semuanya manusia ini diserahkan kepada iblis. Buset. Nggak tahu Bang Dito, di dalam Islam mulai bayi kalian aja sudah disentuh oleh iblis. Nggak tahu. Disentuh Ada bukan ayatnya, diserahkan. ini dia. Disentuh Itu bukan diserahkan. makanya ini ayatnya, dengar. Oh, kalian inilah. Disentuh bukan diserahkan. Samanya itu. Kenapa bisa disentuh iblis? Coba, baru lahir aja disentuh iblis. Nih. Kalau diserahkan itu eksplisit loh. Diserahkan itu eksplisit loh. Mau tahu? Kelahiran Isa Roh. Misalnya Darmin diserahkan kepada Ruga. Beda dengan Darmin disentuh oleh Ruga, kan beda. Diserahkan kepada Ruga. Oke, coba baca 1 Korintus. 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Lain lagi. Oh, ini udah ganti baru ya. Bersiap dulu Ya iyalah. Aku jawab ya. Kan, ya, jawab apa catat tadi dulu. nggak kena, udah macet. Sudah aku jawab. Iya, karena ternyata Yesus yang memberikan duri dalam daging Paulus, ternyata utusan iblis itu Yesus yang bikin, kan begitu. Iya, atas izin Nggak ada Tuhan. izin. Duri dalam Sejak kapan daging ada itu izin? ada di diri Paulus gitu ya. Oke. Sejak kapan? Sekarang Sejak kapan iblis bikin proposal, bikin izin segala? ya memang begitu keterangannya. Itulah keterangannya supaya jangan kalian pelintir lagi Alkitab ini. Itu dia. Udah Sekarang, konklusinya, jadi intinya ialah yang mengirim iblis itu Yesus gitu. Bukan mengizinkan, Yesus mengizinkan. Iblis itu, utusan iblis itu ada di kita semua manusia ini. Gitu. Karena sekarang iblis itu kan berada di bumi ini. Jadi Tuhan itu mengizinkan. Yang mengirim iblis Yesus atau bukan? Bukan mengirim, tapi kan dia sudah ada di bumi ini iblis itu. Tapi diberikan diizinkan. Muter-muter. Iya, yang mengizinkan. Udahlah, sudah aku jawab. Iya, Udah sekali lagi ya, ini dia. Yang mengizinkan itu siapa yang memberi izin kepada iblis untuk masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam jiwanya Paulus? Siapa yang mengizinkan? Paulus mengakui bahwa hal itu terjadi atas izin Tuhan. Berarti yang mengizinkan Sama siapa? seperti kita juga manusia, diizinkan iblis itu duri dalam daging di dalam tubuh kita. Nah, sekarang bisakah kita melawan duri dalam daging itu? Begitu juga lah dengan Paulus. Oke, sekarang udah kujawab. Berarti yang mengizinkan Paulus, setannya Paulus itu ada pada Paulus, Yesus yang mengizinkan. Apalagi Bang Dito, selesailah ini dulu. Apalagi Bang Dito? Udah pusing dia. Bukan udah pusing, udah kujawab, kalian gak puas. Emangnya aku memuaskan nafsu kalian? Enggak lah. Kan udah diwakili sama Paulus tadi, digocok sama iblis. Kok nafsu-nafsuan kamu? Waduh. Ya, sudah aku jawab 5 kali. Kalian nggak juga selesai-selesai. Sudahlah. Emang kalau sudah aku jawab lihat kamu. Apa? Udah yang lain lagi Bang Dito. Apa lagi Bang Dito? 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus, tulis dulu 1 Korintus 5 ayat 5. Apa isinya? 1 Korintus. Bentar ya. Ya teman-teman, Bu Darni ini sebenarnya sudah sejak lama dia itu sudah goyah imannya. Goyah? Enggak lah, goyah apanya? Sudah sekitar 7 bulan yang lalu lah itu sudah goyah imannya. Enggak dong. Tapi karena ya itu tadi lah. Itu. Karena takut ini aja. Apa? Takut Yesus nggak datang yang ke berapa kalinya karena udah ditipu. Ya takut dong aku nggak dibawa Yesus. Mana mau aku keluar dari dia. Tapi ditipunya sama dia. Enggak, kok ada ditipu. Sedangkan Yahudi aja di Yesaya 25 ayat 9 aja Tuhan akan datang. Kalian juga di dalam Islam, hadis sahih Muslim 127, Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil.
Di Kristen apalagi? Yohanes 9 ayat Nah, ada sekarang 39. gua ada yang nanya ada Aku Darmi. akan datang ke dunia untuk menghakimi. Ya, Mana iya, mau Darmi. kutinggalkan Gua Yesus? nanya. Bahaya. Gua nanya nih Darmi, lu kan Advent tuh bagus nggak makan babi, ya. Iya. Hari Sabat nggak makan udang. Nah, kenapa tahun 1844 kalian gagal memprediksi bahwa Yesus datang? Bagaimana kalian menghitung itu sehingga kalian udah jual rumah kalian ya, terus kalian menunggu Yesus di gunung di Amerika, kok Yesusnya nggak datang? Kenapa tuh? Ya, karena namanya juga dikira-kira. Namanya juga manusia mengkira-kira. Belum pasti dong. Tapi kan itu baik Berarti salah bahwasanya siapa umatnya tuh? itu, bayangkan itu, tidak ada salah siapa-siapa. Berarti saking cinta umat Advent itu kepada Yesus sampai mereka menjual harta mereka. Ternyata meleset. Iya, Berarti maksudnya sabar lagi itu menunggu bisa- kedatangannya dong. Jangan Iya, menyerah. bisa meleset. Kenapa hitungannya yang salah atau gimana? Ya karena masih banyak orang yang mau diselamatkan. Kalau datang Yesus pada saat itu, habislah yang lain-lain masuk neraka. Karena belum banyak mengikuti perintah Yesus. Gitu. Makanya jangan kau percaya kalau dibilang aku datang di sana di sini, jangan kau percaya, kan ayat itu Bang Dito tuh. Bukan, itu meramalkan. Itu meramalkan Mesias seseorang. palsu, Mesias palsu, udah dikatainnya, camkanlah baik-baik. Aku sudah berkata kepadamu sebelumnya. Itu sejak zaman Meleset. murid-murid loh itu. Tapi ya anehnya mungkin karena itulah. Satu penyebab karena menunggu tadi, mereka itu nggak makan babi, kelihatannya begitu, karena ngirit ya. Bukan, ada ayatnya. Ada datanya, makanya kami nggak makan babi di Imamat Nah, 11. kira-kira tuh bisa meleset gitu akhirnya gimana? Apa yang terjadi pada tahun 1844 itu? Akhirnya kembali bersabar lagi lah. Bersabar lagi menunggu kedatangannya. Sebelum Yesus datang, kita kembali menjalani kehidupan ini kau kita. Advent beneran atau bukan ini? Advent beneran lah. Masa kau nggak tahu apa yang terjadi tahun 1884 Iya, itu? masa kekecewaan itu, Iya, kekecewaan. akhirnya itu Yesus nggak datang. Akhirnya Yesus ngapain? Yesus ngapain? Iya, akhirnya dia kan masih berada di bilik suci kan, masih memeriksa dia di sana. Nah itu, dia masih Katanya udah nggak memeriksa. ada bait suci, sudah hancur. Gimana sih? Iya, kan sekarang Hari bait suci ketiga. di surga dong. Di surga lah bait suci. Kan Yesus di surga. Gimana sih? Udah Iya, diangkat bait suci itu, gak ada lagi di Yahudi, gak ada Jadi lagi di ketika Israel. Yesus itu menurut prediksi orang Advent itu gagal, makanya kan kalian kan kaum penantian yang gagal itu kan Advent. Bukan Penantian. gagal. Ya belum datang dia, kita tunggu bersabar lagi kembali. Iya, gagal sampai nggak kedatangannya. Makanya ya sekarang kan Advent itu kan menunggu kedatangannya yang kedua kali. Masih Ya, karena menunggu. kedatangan kedua kali kan gagal. Belum gagal, belum datang. Loh, yang kalian tahu 1800 tuh ngapain? Ya itu kan hanya sekelompok di sana, bukan seluruh umat manusia seperti itu. Bukan Ya, itu makanya cuma organisasi. Advent doang. Makanya Advent kaum penantian yang gagal. Iya, pada saat itu ada Nah, betul, sekelompok iya. orang Advent. Sekelompok orang Advent Jadi, mengklaim ya, pada bahwasanya waktu Yesus itu- akan datang katanya. Belum Padahal kan datang. udah dibilang dalam Alkitab kalian kalau Tuhan datang itu sambar menyambar kilat dari ujung-ujung ke ujung. Iya, betul. Waktu itu nggak ada kilat. Iya kan itu kan bukan semua orang Advent loh. Itu hanya khusus mereka itu aja itu. Yang kekecewaan itu di tahun 1944 itu. Sekelompok itu aja. Yang Advent yang lain nggak percaya. Yesus datang tanggal ini, hari ini, bulan ini. Enggak. Yesus datang tidak tahu kita seperti pencuri. Ya Bisa kalau dia gitu datang jam kalian 2 jangan malam. menamakan diri kalian Advent. Kalau Advent itu harus seragam. Makanya Memang iya. doktrinnya Ya, gini kenapa loh, tahun Bang. Gini, ini aku ajarin ya. Kamu kan bukan Advent sejati karena kamu nggak tahu penjelasannya. Penjelasannya ialah tahun 1844 itu Yesus pindah dari bilik yang suci dan ke maha suci, itu alibinya. Ngelesnya di situ. Iyalah. Nah, kau kan Kan aku bilang tadi aku apa? tanya. Dia sekarang di bilik maha suci, Yesus. Ya enggak begitu. Dia pindah dari bilik yang suci ke yang maha suci. Itu alibinya. Iya kan? Iya, Padahal sekarang dia dari mana lagi buktinya? memeriksa dia itu. Sekarang lagi memeriksa, makanya datang nanti dia mengeksekusi. Berarti kedatangan kedua kalinya gagal ya sama Advent pada waktu itu ya? Belum datang Yesus kedua kali. Gimana sih? Hanya Lah mereka itu- meramalkan mau datang. Iya, Sebagian kan itu, bukan iya, pada seluruh waktu- Advent itu. Iya, ya berarti namanya jangan Advent lah kalian. Advent kan artinya Enggak, karena penantian. namanya manusia, ada yang bebal, ada yang bandel. Sudah dibilang Yesus itu kita nggak tahu tanggal berapa datang. Tetapi mereka Nah, mengatakan sudah tahu bebal di tahun doktrinnya sekian kenapa katanya. diikutin? Enggak Kenapa dong. Loh, semua orang Advent itu mengakui kesalahan mereka. Kan Semua akhirnya sadar karena ada yang
memberikan saran juga. Akhirnya ada seorang memberikan saran bahwasanya Yesus itu kita tidak Oke, tahu kapan kita datang. tanya sama kamu Kita ya, berjaga-jaga benar. dan bersiap-siap. Siapa Gitu. yang menghitung hitungan itu sehingga gagal? Siapa yang hitung? Ya itulah pada waktu masa kecewaan itu nggak kuhafal itu siapa orangnya karena nggak penting. Ngapain kalau salah ngapain dipelajari? Betul, kalau gagal jangan Tahu itu dipelajarin, semua betul. orang Advent tahu itu. Iya, berarti kalau gagal jangan dipelajarin ya. Iya, jangan diikuti seperti itu Nah, karena sudah dibilang. betul. Sekarang Berarti juga para pendeta juga mengatakan kedatangan Yesus tidak ada satupun orang yang tahu kecuali Bapa itu. Kecuali orang Advent tahun 800. Enggak, salah, bukan. Itu Gini, karena Yesus- ada sekelompok orang hari itu, Billy, orang Advent, sekelompok. Iya, orang Advent, bener, Saking orang cintanya. Advent. Bukan Kau orang semua Advent loh, bukan? Billy. Kau ini bandel kali dibilang. Kau orang Enggak Advent semua bukan? orang Advent itu, Billy. Enggak, kau orang Di Advent kelompok bukan? yang di situ aja. Iya, kau orang Advent bukan? Orang Advent. Berarti kau gagal. Kenapa gagal? Menunggu Yesus. Bukan semua itu tercakup menyeluruh Advent semua itu menunggu kedatangan Yesus tanggal sekian bulan sekian. Iya, Pada saat Advent yang itu dulu mereka menunggu, saja. Advent yang dulu menunggu sama kau itu orang Advent bukan? Iya orang Advent, tapi kan manusia ini kan gagal. kau lucu. Makanya Buktinya Advent buktinya itu seluruh adalah manusia ini kenapa penantian berbeda-beda yang gagal semua? akan Yesus. Billy, Betul. kutanya kau dulu, kenapa semua orang manusia yang ada di muka bumi ini berbeda-beda? Kenapa nggak seragam? Gitu. Jadi ya kedatangan Yesus itu, kedatangan Apa Yesus sih? kita nggak tahu kapan. Kita tinggal tunggu bersabar. Mari kita lakukan apa yang Dia inginkan. Oke, Begitu berarti Dia yang datang, ya berarti biar yang ketemu didapatinya kita suci. ya Gitu. yang ketemu sama Paulus itu bukan Yesus ya. Nah, kalau itu Paulus ketemu Yesus memang Yesus. Wah, 3 kali berarti datang Yesus ya. Bukan, itu secara pribadi memilih Paulus sebagai penginjilnya, bukan kedatangannya seluruhnya. Itu harus seluruh umat, seluruh manusia harus memandang kalau kedatangan Yesus. Bukan hanya Paulus saja, enggak. Kalau kedatangan Pak Yesus kepada Paulus itu Yesus memilih Kisah Para Rasul 9 ayat 14. Dia memilih Paulus agar mengabarkan Injil ke semua bangsa, itu dia. Ya, gitu. Bukan kedatangannya kedua kali, itu belum. Secara Oke. pribadi. Oke, pada waktu kebangkitan itu sebenarnya yang memberi kuasa Yesus, kuasa langit bumi itu siapa? Apanya lah hakikatnya? Kan Yesus mengatakan tuh di Matius, setelah waktu dia bangkit, aku diberikan kuasa. Kuasa. Yang memberikan siapa? Keilahian itulah hakikatnya, hakikat sebenarnya. Roh itu, roh Bukan Elohim. Bukan Bapa. Elohim lah Bapa, ya. Bukan yang mencobai dia di padang gurun, bukan? Yang mencobai di padang gurun kan iblis. Nah, dia juga menjanjikan nggak? Iya, itu kan apa? Sebagai manusia di bumi ini dia dicobai dia. Jadi Emang yang itu bangkit? Oke, itu juga ada maknanya loh Bang Dito. Emang, Itu juga iya. maknanya begini, kepada kita manusia juga kalaupun dicobai, kita harus melawan gitu. Kita Apakah harus yang bangkit kuat. itu bukan manusia? Yang bangkit itu ya yang bangkit Yesus gitu waktu kematiannya. Ya, dia kan bangkit katanya. Itu manusia atau bukan? Dia bangkit sudah tubuh kemuliaan. Iya, manusia atau bukan? Tidak manusia lagi, dia Tuhan. Oh, jadi bukan manusia yang bangkit? Tubuhnya tubuh kemuliaan yang bangkit. Enggak. Yang saya tanya, manusia atau Tuhan nih yang bangkit? Ya Tuhan, Manusianya gelarnya atau- Tuhan. Gelarnya Tuhan dan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Nah, itu dia. Jadi Tuhan itu manusia bukan? Tuhan itu ya roh yang tak kelihatan. Oke, jadi yang bangkit tadi itu manusia atau Tuhan? Yang bangkit itu yang menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu yang bangkit dari Oh, jadi kuburnya. berarti Dalam tubuh manusia ya? kemuliaan. Ya, jadi dalam tubuh manusia ya? kemuliaan. Ya, Manusia ya? kemanusiaan dalam tubuh kemuliaan. Yes. Oke, manusia ini diberi kuasa. Yang memberi kuasa dia sendiri Oke. atau bapaknya? Keilahiannya, hakikatnya yang memberi kuasa. Oh, dia sendiri jadinya. Hakikatnya itulah keilahiannya Selamat itu yang malam. memberikan kuasa. Selamat malam, beritakan Injil. Malam.
Mau ganti Kalau mau akun masuk dia. boleh ya Bang Berita, boleh. Dia udah capek, Membantu. energinya udah Bal-bali habis. dulu orang ini, bal-bali. Mana ada? Kita bal-bali orang ini. Habis sudah. Belum habis. Kadang suaraku juga habis loh, ganti-gantian, Pak. Oke, menurut Bu Darni, Bapak atau Elohim itu terlihat Enggak, roh itu, Bapak itu, Elohim itu tak terhampiri, tak kelihatan. Bapak itu adalah roh. Gitu. disebutnya Allah atau Bapak? Allah Bapa sama. Kami menyebutnya Bapa. Oh, Yesus Allah bukan? Yesus itu firman Bapa, firman Allah. Bukan Allah. Bukan Allah dia di bumi, bukan. Firman Allah di bumi menjadi manusia. Oke. Pada saat Yesus bersyukur, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, itu diberikan contoh. Ya kan? Iya. Jadi harusnya orang yang merasa mengikuti Yesus kan mengikuti Yesus tuh berdoanya kepada Bapa bukan kepada Yesus, betul? Iya, iya. Nah, kenapa Paulus tadi mengatakan diberi duri tadi itu Yesus yang memberi? Nah, kan sekarang Yesus sudah di surga. Kan sekarang Yesus sudah kembali kepada firman itu. Firman itu sudah menyatu dengan Elohim itu. Oh, yang dilihat sama Tentulah Filipus Paulus berarti? berkata seperti itu. Paulus Ya, yang tahu berarti- siapa dia. Oke, yang dilihat sama Filipus, Filipus, Filipus. dia duduk dan berdiri itu di Iya, sebelah kanan. kan ditanyanya, di manakah Bapak itu? Kan katanya, Bentar dulu, Paulus. sabar dulu. Filipus kan mengatakan, Yesus sudah ada duduk di sebelah kanan Bapa. Di situ sebelah kanan Bapa itu Bapa sendiri atau Yesus memang sebelah kanan sendirian? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa maksudnya, bukan ada di sebelah kiri, ada sebelah kanan. Maksudnya begini, kekuasaan penuh kepada Yesus gitu. Karena semua kekuasaan penuh itu namanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu. Bukan satu di kiri, satu di kanan. Kalau itu berarti ada pantatnya, Bu Darni. Iya kan? Ya kalau nanti dia duduk di kerajaannya ya ada dong pantatnya. Tapi pantatnya bukan pantat berdosa, tapi pantatnya itu tubuh kemuliaan. Kita juga nanti kan ke surga. Kita jumpailah nanti dia. Makanya ada data di dalam Yahudi dikatakan inilah Tuhan kita yang kita nantikan. Inilah Elohim kita. Marilah kita bermasyhur katanya. Kami juga begitu. Kami juga Kristen. Kami akan melihat Tuhan kami yang sebenarnya. Itulah wajah Yesus. Kalian juga ada nanti kalian tengok surat Al-Qiyamah 23. Kalian ternyata melihat jangan ke Al-Quran, najis. Jangan, Anda Yesus itu. nggak boleh Bu Yesus itu Darni. duduk dan makan bersama Abraham gitu. Berarti ada pantatnya Tuhanmu Darni ya. Iya, arah saya begini Ustaz Arif, sabar. Arah saya begini, berarti Yesus yang katanya duduk sebelah kanan itu dia sendirian. Yesus itu Bapa itu sendiri katanya. Bukannya Elohim itu roh. Berarti yang naik ke langit itu, ke Uranon itu, bukan manusia dong. Roh, betul? Benar nih? Oi. Wah dia nyerocos itu. Rupanya dia nyerocos itu. Kenapa di mute? Iya, nyerocos itu pastinya. Nah, berarti yang waktu dia duduk di sebelah kanan Bapak, Bu Dani bilang kan itu cuman Yesus kan begitu. Iya. Yesus itu waktu terangkat, dia itu manusia yang terangkat atau dia rohnya saja yang terangkat? Tubuh kemuliaannya yang terangkat. Yang kan bercahaya dia. Suatu dilihat Maria. Maksudnya bercahaya. tubuh kemuliaan itu daging atau roh? Ya, kalau sudah bangkit ya menjadi tubuh kemuliaan. Gimana Ya. bilangkan tubuh kemuliaan? Pertanyaan saya, tubuh kemuliaan itu roh atau daging? Tubuh kemuliaan. Bukan daging. Coba. Daging itu kan untuk manusia di bumi. Oh, berarti roh. Roh ya? Daging. Roh apa daging? Berita. Tubuh kemuliaan gimana? Yang benar kalian. Nyata melihatnya. Oh, kok jadi konsili? Jangan konsili. Kau makanya jangan celometan. Udah dijawab daging. Enggak. Dijawab daging. Enggak, kenapa kau bela Bu Darni? Kenapa? Enggak sama rupanya. Kau Advent juga atau Seiman. Kau Advent atau apa? Tritunggal? HKBB.
Saya Kristen, pengikut Kristen. Kan udah mulai nih nipu nih, ular beludaknya udah mulai tumbuh nih, si Dona kan. Jadi Dona nih, jadi Dona nih. Jadi Dona ini, bukan Doni lagi nih. Ayo gimana? Kepribadian ganda jadinya. Doni apa Dona nih? Apa Ya. Doni Dona? Jadi Doni apa jadi Dona? Saya pakai kitab TL ya. Enggak. Entar dulu, Budar dulu biar selesai. Sabar sedikit lagi. Silakan nanya. Dengan data. Sedikit lagi. Budar ini udah nyerah. Kasihan, Budani udah capek. Nyerah tubuh kemuliaan. Oh, nyerah. Belum nyerah. Oh, belum. Tubuh kemuliaan itu daging atau roh? Bentar ya. Oke, ini dia. Tubuh kemuliaan Yesus, ya dengar ya. Tubuh kemuliaan Yesus merujuk pada tubuh kebangkitan Yesus Kristus yang telah dimuliakan dan diubah. Ya. Ini adalah tubuh yang berbeda dari tubuh jasmani yang fana, yang ia miliki selama hidupnya di bumi. Namun masih merupakan tubuh yang nyata dan dapat dikenali. Tubuh ini dimiliki kualitas spiritual, tidak terikat oleh keterbatasan fisik seperti ruang dan waktu, dan tidak dapat rusak atau mati. Yes? Enggak tahdu? Jadi daging atau roh? Ya ini dengarkan, ini dia. Ya udah, masa nggak tahu Bang Dito ini? Tubuh kemuliaan Yesus merujuk pada tubuh kebangkitan Yesus Kristus yang telah dimuliakan dan diubah. Yang ini tadi adalah tubuh yang berbeda dari tubuh jasmani yang fana yang ia miliki selama hidupnya di bumi. Namun masih merupakan tubuh yang nyata dan dapat dikenali. Tubuh ini memiliki kualitas spiritual, tidak terikat oleh keterbatasan fisik seperti ruang dan waktu, dan tidak dapat rusak dan atau mati. Udah? Ini jadi gimana? Jadi gimana? Itulah tubuh kemuliaan namanya. Satu frase Tak bisa kalimat rusak, saja. tak bisa mati. Jadi satu frase kalimat ini membuat bingung sendiri. Pertanyaan saya. Udah aku jawab. Iya, pertanyaan saya, ini daging yang bisa dipegang atau roh yang nggak bisa dipegang? Daging, tetapi daging yang mengalami kebangkitan. Iya, daging apa namanya? Akan tubuh kemuliaan. Tubuh yang nyata katanya, dan dapat dikenali katanya Bang Dito. Iya, daging atau apa? Jawabannya udah aku muter-muter mesti pertanyaannya mana? Ya kan tinggal dijawab aja, daging atau roh. Tubuh ini memiliki kualitas spiritual dan tidak terikat. Kan nggak jawab kan? Nyata. Bingung kan? Sudah aku bilang tadi, tubuh yang nyata. Berarti tubuh yang nyata itu dapat disentuh dia gitu. Ya daging merupakan berarti tubuh kan? yang nyata dan dapat dikenali katanya. Daging. Jadi daging kan berarti kan? Iya, tapi daging bukan daging yang berdosa gitu. Ya, tahu. Namanya tubuh apapun kemuliaan. Itulah. Gitu. Emang ada daging, Bang daging Dito, berdosa? kan nanti kita berjumpa dengan dia, tentu kita juga nanti akan melihat Tuhan kita kan. Begitulah, inilah makanya dia nyata. Udah gitu. Udah kocar kacir ini. Enggak kocar kacir. Terus Bang Dito coba terangkan, kalian akan melihat Allah kalian yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Bagaimana sebenarnya Allah itu nanti di surga? Enggak, ini kan belum final nih. Ini belum final nih. Yang naik itu tubuh kemuliaannya itu dia daging, tapi dibilangnya fisik yang tak terbatas. Kalau fisik yang tak terbatas, apakah dia itu punya seperti malaikat kah, punya sayap kah, atau apakah? Pertanyaan saya itu daging atau roh? Jadi yang naik ke surga itu, yang bangkit kemudian naik ke surga itu tubuhnya waktu dia jadi manusia itu, atau dia roh? Kok susah ya kelihatannya ditangkap ya? Tubuh ini dia. Tubuh kemuliaan Yesus adalah model bagi tubuh orang percaya setelah kebangkitan. Ini menunjukkan bagaimana tubuh kita akan diubah dan dimuliakan pada akhir zaman. Ya, tubuh kita seperti nanti, apa? maka kita bisa melihat Yesus. Gitu. Ya, tubuh seperti apa? Daging atau roh? Tubuh kemuliaan itu Pak Dito, iya. Bapak jangan menyamakan daging atau roh. Pertanyaannya bukan seperti itu gitu loh. Nah, jadi seperti apa? Seperti apa jadinya? Dia punya tubuh kemuliaan itu
Artinya begini nih, dia seperti badan kita ini juga, tapi dia tidak mati, tidak membusuk gitu loh. Ya daging dong berarti. Bukan, kalau Loh. daging membusuk. Ya. Beda. Terus apa Daging dong? mati. Daging yang nggak membusuk apa? Daging frozen? Atau gimana? Daging kemuliaan, tubuh kemuliaan namanya. Gitu loh. Ya kan pertanyaan saya global nih, daging atau roh. Kalau ternyata daging, ya daging aja. Enggak, Kenapa sih? beda. Pertanyaan abang tuh tidak seperti itu bertanya. Jadi dia memiliki seperti apa tubuh itu baru. Jadi kalau abang kan sudah menentukan harus daging atau roh. Gitu loh. Oke, gini aja. Ini karena saya lihat Pak Maju Lubis kan Tritunggal. Pemahamannya sedikit sama dengan Bu Darni. Tuhan itu roh atau tubuh kemuliaan? Nah, begini. Berbeda dengan konsepnya Yesus, karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, ya. Kita harus pahami dulu. Nah, tubuh Yesus itu tubuh rohani. Naikkan Bapak ini, Dito, Bang Dito, naikkan Bapak ke atas. Bapak siapa? Oh, Bu Darni sudah nyerah. Bukan, kan kita hargai yang sudah bicara. Ke atas, aku di bawah lah. Di Enggak, sini, di bawah. pemahamannya begini, supaya Bapak yang di bawah mengerti kalau Bu Darni lagi di atas. Nanti gantian, supaya nggak capek. Begitu dulu, kecuali Bu Darni udah nyerah, turun di bawah. Nyerah aku, sampai Yesus datang, ku balik kalian. Yaudah nyerah ya, oke nyerah. Gitu dong, Sampai Yesus datang, ku balik kalian. Ku ya bilang. udah nyerah dulu, oke. Ya Pak Lubis, tubuh kemuliaan yang dimaksud, ya kita bicara tubuh kemuliaan ini. Dalam pemahaman teologis, Tuhan itu sesuai dengan dalil, Tuhan itu tubuh kemuliaan atau roh? Silakan. Jadi kalau kita baca lagi ada yang begini nih, tubuh itu ada dua ya. Tubuh itu sendiri ada dua. Yang berasal dari surgawi disebut dengan tubuh kemuliaan atau tubuh rohani atau tubuh surgawi. Itu yang dari surga, yang berasal ya. Jadi roh itu tidak semata-mata tidak punya tubuh, gitu loh. Dia punya wujud. Kita pahami juga kisah penciptaan yang ditulis oleh Nabi Musa di Kejadian 1 ayat 26, di mana Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan itu sendiri, gitu loh. Jadi artinya, adapun tubuh kita ini yang dari daging dunia, itu kan dari tanah nih, dari debu nih, berbeda dengan tubuh yang dikenakan oleh makhluk-makhluk surgawi ataupun Tuhan sendiri. Beda itu. Berbeda. Gitu loh. Walaupun wujudnya sama, tetapi tubuhnya berbeda gitu. Oke, gambaran tubuhnya itu tubuh manusia atau bukan manusia? Ya kalau kita baca semua dari kitab Kejadian ataupun kitab Taurat, ya gambarannya seperti manusia. Kejadian 3 ayat 22, ya, seperti manusia. Dia punya telinga, dia punya hidung, gitu loh. Tetapi tubuhnya berbeda, gitu. Gitu loh. Oke, kalau Tuhan itu roh itu merujuk kepada siapa? Ya kepada Allah lah. Allah itu dengan firman dan rohnya sama. Oke, pada saat Filipus tadi, ini saya ambil dalil di awal nih. Filipus mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Di sana dua eksistensi atau cuman satu? Itu kan menyatakan kuasa Tuhan Yesus itu sudah diberi sepenuhnya. Makanya kan tangan kanan itu kan selalu kuasa. Nanti kita baca ayat lain, tangan kanan Tuhan itu ya kuasa. Jadi Penguasa, maksudnya di situ kembali menjadi satu. Berarti bukan nggak ada lagi tubuh kemuliaannya yang di sebelah Bapa, betul ya? Ya kembali dia kepada hakikat yang pertama, bahwa dia kan firman yang dijadikannya dia jadi manusia kan, yang menjadi manusianya dia ya, dia menjadi manusia gitu loh. Jadi kembali dia kepada hakikatnya. Ya, yang duduk di sebelah kanan Bapa itu bukan Yesus tapi Bapa, betul?
Jadi gini, duduk di sebelah kanan Bapak itu kan itu bahasa prase, artinya itu jangan diartikan ada dua oknum. Gitu Oke, loh. berarti satu ya, berarti satu udah. Jadi Iya, kembali dia kan lagi udah kembali Yesus. kepada hakikatnya. Oke, berarti Yesus itu Bapak itu sendiri, betul? Kembali kepada hakikatnya, bukan Bapa itu sendiri, kembali kepada hakikatnya. Karena firman itu kan di dalam Bapa. Gitu loh. Artinya dia penuh kuasa, udah ada kuasanya kembali gitu loh. Dia kembali gitu. Kalau Iya, kita yang baca nanti menjadi kan Yohanes 5 Yesaya 55 ayat 11 kan, lihatlah firman yang keluar dari mulutku. Nanti dikonfirmasikan Yesus juga itu nanti di Yohanes 8, Yohanes 5 bahwa dialah firman yang keluar dari mulut. Artinya dia diutus Allah Bapa, firman-Nya itu sendiri untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Gitu loh. ya Allah Bapaknya waktu Yesus belum terangkat, Allah Bapaknya di mana? Loh, Allah itu kan meliputi alam semesta gitu loh. Dia kan hanya menyatakan gitu loh. Bukan berarti dia meninggalkan sorga. Dia kan meliputi gitu loh. Dia hanya menyatakan gitu loh. Nyata gitu kan. Pernyataan artinya berteofani. Artinya Allah itu ya seluruh alam semesta ini udah dipenuhi Allah. Gitu kan? Oke, waktu Yesus naik dengan tubuh kemuliaannya, dia terlihat atau tidak? Dia dapat dilihat nggak? Ya, itu dapat dilihat lah. Makanya si Thomas kan, saya harus lihat dulu, saya harus ini dulu tangan saya ke bekas tombak itu katanya kan. Kan Thomas kan diperkenankan itu, dikasih izin sama Tuhan Yesus pada saat itu. Nih, Thomas berkata seperti itu ditulis oleh Yohanes, betul ya? Iya. Kemudian Yohanes menuliskan di 1 Yohanes pasal 1 nomor 17, pasal 4 nomor 17. Dia mengatakan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Iya, melihat Bapa nggak ada yang melihat. Yang kita lihat hanya firman. Yesus bukan Allah berarti? Enggak, yang kita lihat hanya firman. Kalau Bapa nggak pernah kelihatan itu. Firman. Itulah. Gimana ya, kalau pertanyaan ini kayaknya susah banget dicerna nih. Tadi waktu dia naik dengan tubuh kemuliaannya, dia kan bisa dilihat. Yesus ini memperkenalkan dia sebagai Tuhan yang disebut hakikatnya Allah atau bukan? Iya, hakikat dia kan Allah. Oke, hakikat dia Allah. Allah itu bisa dilihat nggak? Kalau sang sumber nggak bisa kita lihat, yang kita lihat firman. Gitu loh. Sang sumber nggak bisa lihat. Jadi kalau kamu baca dari mulai kitab Kejadian sampai Meleaki, itu semua Bani Israel hanya melihat firman. Allah Bapa nggak pernah kelihatan itu. Yang kelihatan firman. Oke. Saya persingkat aja biar gantian nanti ya. Ini siapa ini noise ini? Saya persingkat aja biar gantian nanti ya. Oke. Ini siapa ini noise ini? Aduh, dikondisikan dulu Pak Emen. Baik. Kalau di dalam dalil Tuhan itu adalah roh, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Karena dia tubuh kemuliaan, tidak dieksplisitkan bahwa Yesus itu roh, sesuai dengan jawaban Pak Lubis, betul? Kayak mana tadi pernyataan Bang Dito? Tuhan itu kan roh, sesuai dengan yang tertulis, ya. Betul? Tuhan itu roh. Nah, karena tadi sudah dijawab tubuh kemuliaan yang digunakan oleh Yesus naik ke surga, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Jadi begini, tubuh rohani itu ya tubuh roh itu dia punya wujud gitu loh. Biar dipahami sedikit ya. Makanya di Kejadian 1 ayat 26 Musa menuliskan, marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Cuman dia nggak kelihatan sama orang-orang seperti kita ini gitu loh. Nah, dia wujudnya hampir sama seperti manusia. Makanya dikatakan di Kejadian 3 ayat 22 bahwa Tuhan itu sudah sama seperti manusia. Salah satu dari mereka itu sudah sama, yaitu firman tadi. Gitu loh.
Pak Lubis, kalau dibawakan selalu ke kejadian, Bapak kurang pahami bahwa manusia yang disebutkan diterjemahkan itu Adam, Pak, bukan manusia. Ya Adam lah manusia pertama yang diciptakan kan? Iya, Yang konteksnya digambarkan itu kepada penciptaan Adam. Iya. Kalau diambilkan makna teologis, Anda bolak-balik ke sana, menggambarkan teologis Anda ke sana. Bukan maksud saya, Tuhan itu kan adalah roh. Kenapa tadi waktu Yesus naik ke langit, ke surga, itu dia tidak berupa roh, berarti dia bukan Tuhan dong. Begini, Dito. Dito kurang paham nih, ada tubuh rohani loh. Itulah tubuh kemuliaan. Itu roh. Dia tidak punya daging seperti daging kita gitu loh. Makanya karena Abraham bertemu dengan Tuhan, berteofani dia kan, menjadi seperti manusia dia kan, gitu loh. Makan sama Abraham dia, gitu loh. Makan sama Abraham, ada tertulis itu. Yesus makan dengan Abraham. Firman bukan Yesus, Firman. Makanya Yesus mengatakan sebelum ada Abraham dia udah ada. Inilah kalau kita sudah tadi ya, Bang Ustadz Arif ya, kita udah bahas nih di awal. Kemudian kalau mau membahas ini lagi tentang substansial, penulis mendapatkan katanya pengilhaman itu dari siapa? Tadi terjawab ya, tidak ada yang dapat membuktikan kalau penulis itu mendapat ilham atau bahkan mendapat petunjuk atau legitimasi dari murid. Itu udah kita bahas tadi. Tapi Pak Lubis kan baru masuk, kemudian membawakan dalil itu lagi. Ini kita mundur ke belakang jauh. Cuman materi yang saya mau bawa, Tuhan ini adalah roh. Elohim itu roh. Yesus mengatakan Elohim itu roh. Paulus juga mengatakan Tuhan itu roh. Tadi Bu Darni sempat mengatakan iblis itu roh. Gambaran roh adalah yang tidak terlihat. Iblis ada nggak yang melihat? Tidak. Jadi pemahaman ini yang saya mau bawa dalam materi saya. Oke Bang Lubis. Kalau tadi Pak Lubis mengatakan dengan tubuh kemuliaan seperti manusia, maka Yesus bukan Tuhan karena Tuhan adalah roh. Itu argumentasi yang saya ambil dari penjelasan Pak Lubis dan Bu Darni. Bahkan tadi ada beritakan sudah mengatakan dagingnya manusia yang terangkat ke langit. Sementara dalam Bible banyak dalil Tuhan itu roh. Allah itu roh. Iblis juga roh. Kan ini kan suatu pembeda ya. Jadi apa yang saya sampaikan supaya tidak gagal paham dan muter-muter, dan sepertinya Bapak tidak mengena dalam suatu materi saya, justru Bapak menegaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena Tuhan itu roh. Jadi begini Pak Dito. Gimana? Pak Dito sengaja membatasi arti roh itu. Jadi kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 40, di sana jelas dituliskan ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Dia punya tubuh, gitu loh. Makanya dikatakan lagi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, tubuh surgawi ini tidak mati. Artinya begini, dia tidak rusak. Nah, dia tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Nah, berbeda dengan tubuh duniawi, gitu. Jadi Pak Dito tadi membatasi bahwa roh itu harus tidak terlihat, gitu loh. Sementara tubuh roh itu kan punya tubuh rohani, artinya dia bisa berteofani, gitu loh. Gitu. Ya, tadi kan mungkin sempat Pak Lubis, saya sudah berikan dalil 1 Yohanes pasal 4 nomor 17. Dalil itu mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Allah itu roh. Tuhan itu roh. Yesus juga mengatakan tuh di Yohanes 5 nomor 37. Bapa itu tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa kamu dengar. Karena dikatakan
Bapa itu roh. Nah, sekarang Bapak tetap menjelaskan tubuh kemuliaan, tubuh roh itu, apakah bisa dilihat? Sementara roh itu siapa yang bisa melihat roh? Oke, Bang Dito, aku Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Sabar Pak, sabar Pak. Nanti kalau Pak Lubis sudah menyerah, Anda naik ke atas. Sabar dulu ya, gantian ya. Silakan Pak Lubis. Supaya tertib kita. Yang tidak kelihatan itu Bapa, ya. Makanya kita baca di Kejadian 18 ayat 1 nih dimulai ya. Saya bacakan. Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi maksudnya di ayat di ayat Yohanes 1 ayat 14 itu, ya Allah Bapa itu, makanya diterangkan lagi di Yohanes 18, tetapi anak tunggalnya itu, anak menyatakan ke Yesus, ya, menyatakannya gitu loh. Artinya apa? Berteofanilah Bapa itu di dalam firman-Nya itu tadi. Makanya Yesus katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku gitu. Nih, jadi yang nggak kelihatan itu Bapa, sang sumber. Itu yang nggak pernah nampak. Tapi kalau sumber sang firman, dia sering di zamannya Nabi Musa, Abraham, dia selalu menampakkan diri, dia selalu berteofani, gitu loh. Oke, Pak, supaya gimana ya, Bapak? Ini masih ke teologis gini loh. Kalau mau sekalian ke teologis, kita ke teologis sekalian. Bapak mengatakan, mengutip aku dan Bapak adalah satu. Bapa di dalam aku, kan gitu ya. Bahwa menandakan kalau orang dalam kaidah memahami tulisan yang dibaca, aku dan Bapa adalah satu. Aku ini ya Bapa. Bapa ini ya aku. Tetapi apakah itu eksplisit atau suatu alegoris? Tapi kalau kemudian mengatakan Allah ini Bapa, sang sumber, mari kita baca apa yang disampaikan Paulus. Kolose 2 nomor 9. Ini dikatakan eksplisit. Secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Oh iya. Betul? Iya, jadi, betul itu. Betul. Jasmani itu daging bukan? Seluruh, tolong jawab. Jadi gini. Enggak, pertanyaan saya Pak, tolong dikonfirmasi saja. Jasmani itu daging atau bukan? Ya, saya harus jelaskan dulu nih sama Pak Dito. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania. Seluruh kepenuhan kealahan. Inilah Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ketika Yesus datang dengan jasmania. Ya, dengan jasmaninya. Jadi kepenuhan Allah ada padanya gitu loh. Iya, bisa diartikan dagingnya secara jasmaninya seluruh kepenuhan Bapak, betul? Ya, iya betul. Bisa nggak dikatakan dagingnya Bapak? Kalau kita merujuk ke Kolose 2, seluruh secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Nah, kealahan inilah yang dinyatakan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Gitu. Iya, pemahaman sangat sederhana Pak, dijawab dengan sederhana supaya teman-teman yang di bawah ingin melihat bahwa kemampuan pemahaman kekristenan dalam unsur teologis, Bapak bisa menyepakati apa yang ditulis Paulus, bahwa Yesus secara diam, ya, berdiamlah secara jasmaninya, secara dagingnya, seluruhnya adalah Bapa, betul nggak? Kepenuhan kealahan ya, keilahiannya ini ya, keilahian di sini tidak disebut Bapa ya. Ya. Jadi dia kan firman, itu kan keilahian Allah. Dia kan firman yang menjadi manusia. Gitu loh. Aduh. Enggak. Alkitab Yesus selalu berbicara. Alkitab selalu berbicara Bapa. Nah, ketika menyatakan keilahian Yesus, ya Allah, gitu loh, anak Allah, ya, dia kan selalu disebut anak Allah.
Anak Allah bukan? Makanya dikatakan kepenuhan kealahan. Ya Allah, tapi bukan Allah Bapa. Gitu loh. Nah, bagaimana membedakan itu? Ya Allah tapi bukan Allah Bapa. Gimana itu? Ya berbeda lah, karena jiwa Pak Dito dengan roh Pak Dito ya berbeda kan? Bagaimana dia menggambarkan bahwa kedagingannya penuh dengan kealahan? Allah itu Bapa lo. 2 Korintus 11:31. Jadi saya kasih apa namanya ya? Analoginya seperti kita dengan tubuh kita yang saat ini. Ya, saya sendiri adalah sang sumber. Di dalam diri saya ada logos atau hikmat atau kecerdasan ya, dan roh saya itulah yang membuat saya punya kekuatan, punya hidup. Tetapi logos itu atau hikmat itulah kecerdasan saya. Nah, kedua ini, kecerdasan dan roh mempunyai sifat yang berbeda. Ya, kalau kita telusuri, jiwa dan roh itu mempunyai sifat yang berbeda. Apakah itu dua yang berbeda gitu kan? Tidak kan? Satu di dalam tubuh kita, satu di dalam diri kita gitu loh. Jiwa mempunyai sifat yang berbeda dengan roh. Jadi jiwa dengan roh juga mempunyai kehendak yang berbeda. Makanya Yesus berkata, jikalau cawan ini bisa berlalu ya Bapa, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Di sana terjadi kelihatan bahwa di sana ada dua natur daripada Yesus itu sendiri, gitu loh. Oke, kalau ngomongin dui natur ini ngomong ke dona-doni lagi ini jadinya. Aduh, Bapak. Bicara sama Yesus ya harus begitu, Pak Dito. Harus begitu, nggak bisa lepas. Ya nggak bisa lepasnya kan karena unsur doktrin, tidak ada yang tertulis doktrin. gitu loh. Kan ada tertulis di Alkitab, bukan doktrin. Oke, gini aja, kita coba bedah dui natur ini, Bapak lebih fokusnya kemana? Waktu penyaliban Yesus, yang disalibkan mati itu manusianya atau Tuhan? Yang Jadi mati itu manusia atau Tuhan? Begini ya, lagi-lagi Pak Dito belum bisa memisahkan Allah dengan Tuhan, ya. Lagi-lagi nih, ya. Jadi mengapa disebut Yesus itu adalah Tuhan? Dia adalah firman penguasa. Tuhan itu kan penguasa. Dia firman yang menjadi manusia. Gitu loh. Jadi yang mati itu kalau saya ditanya, siapa yang mati itu? Ya firman yang menjadi manusia yang mati. Gitu. Oke. Jadi manusia yang mati. Ya firman yang menjadi manusia gitu loh. Oke, manusia. Firman manusia yang mati yang disalibkan. Iya. Paulus menggambarkan dalam perayaan 1 Korintus 11 nomor 26. Minumlah roti, makanlah roti ini dan minumlah cawan ini untuk memberitakan kematian Tuhan. Yang mati manusia apa Tuhan, Pak? Firman yang menjadi manusia itu disebut Tuhan loh. Firman yang menjadi manusia itu gelarnya Tuhan. Gelarnya Tuhan. Tuhan itu definisinya Pak dalam KBBI, Pak? Penguasa, pencipta. Maha kuasa enggak? Betul, penguasa, pencipta. Maha kuasa bukan? Jawab saja. Beda loh. Kuasa dengan maha kuasa ini sebenarnya sangat mudah dipahami, tapi karena doktrin untuk tetap menyamakan maha kuasa dengan kuasa kelihatannya nggak berbeda. Yang namanya maha itu sangat-sangat. Kalau kuasa, ya saya berkuasa atas keluarga saya kuasa dong. Masa ya iya saya disebut Tuhan. Definisi KBBI, Tuhan, sesembahan. Demikian tadi kamu ini, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan Kristen-Kristen membawa fitnahan itu dibuat dibuat kalang kabut, dibuat bubuk sama Aki Kores, karena memang Aki Kores ini hebat ya. Kalau untuk mencari data itu memang wah luar biasa. Dan
data-data yang ada di Kristen itu lucu-lucu gitu. Kalau kita baca, kita perhatikan gitu ya, kita telaah itu lucu-lucu pokoknya. Dan tidak masuk di akal pokoknya semuanya itu ya lucu dan bikin kita tertawa. Sayangnya ya karena memang dicari itu kadang susah gitu ya. Hanya orang-orang yang memang tahu dan pandai seperti Ustadz Kaid ya, di mana-mana beliau tuh tahu bisa bisa sampai ke dalam-dalam yang disembunyikan pun tahu beliau ini gitu. Artikel-artikel yang dibuat oleh gereja, dibuat oleh orang-orang Kristen itu sendiri ya, walaupun disembunyikan itu kalau Ustadz Kainama itu tahu di mana letak-letaknya, di mana disembunyikannya itu tahu. Nah, jadi tidak sembarang orang memang ya dapat paham, dapat mengetahui di mana letak-letak artikel-artikel yang dibuat oleh orang-orang Kristen yang pokoknya kalau dipakai hujah ya, dipakai berdebat itu bisa menikam jantung gitu. Jadi banyak sekali orang-orang Kristen yang pada akhirnya kebingungan ya untuk menjawabnya ketika segala sesuatu itu yang tertulis di dalam kitab mereka yang dianggap apokrif gitu ya, tapi disembunyikan. Nah, itu tahu gitu. Bahkan ada orang ya mengaku agnostik. Sebenarnya agnostik itu apa sih gitu. Mereka tuh tidak tahu. Padahal kalau ditelusuri agnostik itu sejarahnya adalah orang-orang yang mempunyai kitab dan dibantai. Itu agnostik namanya, dibantai lalu menyembunyikan dirinya, nah itu agnostik namanya. Kalau sekarang agnostik itu tidak percaya Tuhan katanya, ateis tidak percaya Tuhan katanya, kan bodohnya itu luar biasa. Ngaku agnostik tapi tidak tahu isi kitab. Orang-orang agnostik itu adalah orang-orang yang berpegang teguh pada kitabnya lalu digenosida. Ada yang dibelah ya dari kepalanya hingga ke bawah itu dahulunya itu satu keluarga 7 orang. Jadi itulah yang dimana masih ada pengikutnya ya yang berimpatik dan mengikutinya. Itu berawal dari genostos atau genosida, bahasa kerennya itu ya, genosida atau agnostik disamarkan gitu. Tapi orang-orang Kristen mengaku agnostik. Kalau yang lucu mereka nih. Pokoknya bikin kita tertawa. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.